Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur pantas dan layak kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan seluruh nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut risalah setianya. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita, takwa yang sebenar-benarnya takwa, untuk menjalankan sekuat tenaga seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha keras untuk menjauhi segala larangan-larangan yang Allah tetapkan. Lebih dari sepekan atau 2 pekan yang lalu kita mengakhiri bulan Ramadan 1444 Hijriah. Rasanya 2 pekan ini masihlah kita mungkin untuk mengkoreksi apa saja yang sudah kita capai pada ritual kebanggaan bulan Ramadan. Bagaimana salat kita, bagaimana saum kita, bagaimana sedekah kita, dan bagaimana kita menahan lisan untuk berkata jujur dan tidak berbohong. Karena sejatinya saum Ramadan yang baru saja kita lakukan kemarin adalah media terbaik untuk bisa menerpa diri kita dan keluarga kita tentang masalah kejujuran hingga kita menjadi orang yang muttaqin. Bagaimana cara kita untuk bisa merekonstruksi ketaatan Rasul, ketaatan kita dan keluarga dalam Ramadan bisa diterapkan dalam 11 bulan berikutnya yang Allah siapkan. Tidak ada yang sulit kalau kita mau. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan Ramadan, momen kemarin itu menjadi modal besar kita untuk diri kita dan keluarga tetap dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah awal bagi seorang kepala keluarga sebagai seorang ayah, ambillah
motivasi untuk keluarga kita. Bila perlu ditulis besar-besar di ruangan utama di rumah kita tentang masalah motivasi untuk keluarga yang Allah siapkan lengkap, baik untuk ayahnya, baik untuk ibunya, baik untuk anak-anaknya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaqulu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah sampaikan dalam satu frame surat Al-Furqan ayat 74 adalah motivasi keluarga terbaik untuk bisa kita ambil, bahwa orang-orang yang berucap, orang-orang yang memohon, orang-orang yang berdoa, ya Rabb, Tuhanku, jadikanlah diriku dan pasangan-pasanganku beserta anak keturunanku menjadi orang yang enak dipandang. Enak dipandang dalam surat ini, dalam ayat ini dimaksud bukan berarti seorang ayah akan enak dipandang qurrata a'yun karena dia ganteng, banyak duit, banyak proyek. Belum tentu. Kalau urusan masalah sholat subuhnya masih sulit. Seorang ibu dikatakan qurrata a'yun untuk anaknya, seorang istri untuk suaminya. Apakah karena dia pandai berdandan, pandai berbisnis, pintar cari uang, lalu sekedar sayang kepada suami dan anaknya cukup? Bukan itu. Belum tentu. Kalau urusan tepat waktu sholat di duhur dan asarnya masih sulit. Atau anak-anak kita disebut qurrata a'yun kalau mereka memegang medali-medali emas untuk olimpiade, sekolah di kedokteran, teknik terkemuka. Apa itu qurrata a'yun? Belum tentu. Kalau urusan masalah sholat subuhnya dibangunkan harus kita menggunakan samurai. Maka dalam ayat ini yang dimaksud adalah qurrata a'yun adalah ketaatan satu keluarga dalam ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka motivasi ini adalah juga menjadi modal. Lalu langkah yang kedua, Allah sampaikan kunci bagaimana merekonstruksi ketaatan keluarga pada saat Ramadan yang tadinya sulit untuk sholat, yang tadinya sulit untuk berjamaah. Lalu Allah kumpulkan dalam Ramadan menjadi kebiasaan yang hebat. Maka tariklah itu, momen itu menjadi 11 bulan berikutnya menjadi ketaatan keluarga. Allah sampaikan kunci hanya dua. Hanya dua. Allah sampaikan di Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Allah sampaikan dua amalan yang mudah, tetapi berikutnya Allah berikan juga garansi. Apa garansi itu? Janji Allah yang pasti. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Takwa wa qulu qawlan sadida, menyampaikan lisan ucapan-ucapan yang benar, jujur, tidak bohong, tidak pernah hoax. Takwa dan jujur. Dua amalan itu Allah janjikan dalam ayat berikutnya. Wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian semua sudah
takwa dan menjaga kalimat baik, perkataan jujur, Allah jamin Allah akan perbaiki semua amalan-amalan kalian. Yang kurang dalam bersedekah, Allah sempurnakan. Yang kurang dalam berhaji, dalam umrah, Allah sempurnakan. Semua amalan Allah sempurnakan. Dan yang terpenting Allah janjikan adalah yusrih lakum a'malukum fayaghfir lakum dzunubakum. Dan kalian semua pasti Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Dosa ayahnya, dosa istrinya, dosa anaknya, semua diampuni. Pertanyaannya, hadirin rahimakumullah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memaafkan manusia, satu keluarga dimaafkan, ayahnya dimaafkan, istrinya dimaafkan, anaknya dimaafkan, lalu apa lagi? Tinggal Allah masukkan ke dalam surga. Itu goal dari setiap muslim. Pertanyaan berikutnya, banyak orang yang mengeluh sulit, Pak, mengajak keluarga untuk bertakwa itu sulit karena luas, karena banyak dan panjang. Hari ini khatib akan mengajak hal yang paling mudah dilakukan tanpa harus mengeluarkan kocek, yaitu perbaiki kualitas sholat keluarga. Tepat waktu berjamaah di masjid. Pak, bapaknya biasa, anaknya biasa, sholat tepat waktu di masjid, tapi giliran pulang ke rumah istrinya masih berleha-leha. Ini yang harus diperbaiki. Walaupun istri kita sholat di rumah, tapi urusan masalah tepat waktu adalah harus. Kenapa? Karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang Allah tentukan waktunya. Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Salat itu adalah kewajiban dari setiap muslim yang Allah sudah tentukan waktunya. Jadi tidak pernah ada zuhur misal jam 12 sampai dengan jam 2, enggak ada. Asar jam 3 sampai dengan setengah 5, enggak ada. Maka teng sudah waktunya baik ayah, baik anaknya, baik istrinya sebagai ibu dari anak-anak, tepat waktu. Itu yang Allah mau. Yang kedua, kalau sudah rapih sholatnya, tepat waktu, disiplin di masjid, berjamaah, lalu Allah sampaikan, anak-anakmu, ayahnya, istrinya juga harus menjaga lisannya untuk kata-kata yang benar. Berkatalah jujur. Nah, ayah cuma mau satu, kamu bisa jujur sama ayah sama ibu. Bu, ayah juga cuma mau jujur, kalau ibu harus jujur. Begitu juga sebaliknya. Karena berapa pasangan rumah tangga yang hancur karena akibat masalah tidak jujur. Tidak jujur seorang suami, tidak jujur seorang istri, dan tidak jujur seorang anak. Kalau kita tanya pada siang hari ini untuk semua yang hadir, kalau kita memiliki anak yang sudah dibangga-banggakan, tapi urusan masalah dia tidak jujur kepada kita alias bohong, sakit, sakit sekali. Maka Allah sampaikan, tanamkan kejujuran kepada ayah, istri, dan anak. Kalau kita merasa berat bicara tentang jujur, gantilah kata-katanya jangan jujur. Nah,
biasakan kalian berterus terang. Karena kalau kalian berterus terang, hidup kalian akan terang terus. Maka dua komponen tadi, antara kesempurnaan sholat dijaga tentang masalah tepat waktu, berjamaah di masjid, dan menjaga lisannya dari kata-kata bohong alias jujur, Allah sampaikan akan menambah, akan menambal, akan memperbaiki urusan-urusan masalah ibadah yang lainnya. Itu pasti, Pak. Itu janji Allah, Pak. Garansi. Kita saja kalau kita mau beli alat elektronik minta garansi sama yang punya. Ini yang menggaransi Allah. Maka tak ada kata untuk bisa beralasan untuk meninggalkan sholat, menyempurnakan sholat dari kualitasnya, berjamaah di masjid tepat waktu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari kesemuanya apabila kita bisa lakukan tentang bagaimana momen Ramadan yang Allah bentuk sedemikian rupa tentang ketaatan keluarga, kita bisa tarik hingga bisa kita lakukan di dalam 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bisa tetap beristiqomah, karena urusan masalah istiqomah adalah sesuatu yang tidak mudah. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari catatan di atas tadi, berikutnya khatib akan mengajak sedikit mempelajari atau belajar tentang satu pasangan fenomenal yang pernah mencatat kejayaan emas Islam saat itu. Adalah pasangan Sultan Murad bersama istrinya Ummu Hatun. Sultan, kita bayangkan bagaimana sibuknya, bagaimana banyak urusannya, tentang urusan dunianya, tentang urusan yang lainnya. Tapi Sultan ini berkomitmen dengan istrinya bahwa kita harus punya komitmen untuk membangun ketaatan dalam keluarga, khususnya anaknya. Dari usia 7 tahun, Sultan Murad dan Ummu Hatun bergantian menjaga anaknya, khusus untuk tidak telat sholat 5 waktu tanpa masbuk, tanpa terlambat. Saat sultannya pergi berperang, sekalipun menitipkan kepada istrinya, "Hai istriku, titip anakku, awas ingat sholat tepat waktu untuknya." Begitu juga istrinya, pada saat punya keperluan, lalu minta kepada sang suami untuk bisa bergantian menjaga anaknya sholat tepat waktu. Dari usia 7 tahun hingga usianya di 15 tahun.
Allah janjikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, anak ini berkembang dengan menjaga sholatnya tepat waktu. Hingga usia 15, dia memimpin salah satu pasukan yang bisa meraih Konstantinopel. Siapa gerangan? Al-Fatih. Maka dari situ kita belajar tentang amalan Ramadan yang sudah kita lakukan dengan keluarga tetap dilakukan dalam 11 bulan setelah Ramadan ini, dengan komitmen istri, suami, dan anak-anaknya untuk tetap sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang Allah janjikan pada saat Allah permudah segala urusannya, maka terlalu sulit untuk meraih Konstantinopel. Tapi Allah janjikan mudahkan, maka Allah bisa jadikan bisa. Kenapa harus terjadi 800 tahun setelah Rasulullah wafat? Kenapa tidak terjadi pada saat-saat sahabat-sahabat Rasulullah? Maka ini bisa menjadi contoh bahwa di dunia saja Allah sudah tunjukkan kemuliaannya atas ketakwaan keluarga. Apalagi di akhirat, pada saat orang tua sedang menghisap dirinya sendiri di yaumil akhir nanti, merasa bahwa setiap amalannya masih buruk, masih kurang, maka terbayang padanya adalah api neraka untuk dirinya. Tapi bagaimana saat dia mendekati dan didekatkan oleh Allah di depan pintu surga? Tidak percaya, Pak. Tidak percaya. Ya Rabbi, benarkah ini? Aku harus masuk surga, sedangkan aku berhitung sendiri, menghitung setiap amalanku terlalu jauh untuk masuk dalam surga. Lalu Allah jawab dengan kemudahannya, ini berkat istighfar dari anak-anak kalian yang tepat sholat, tepat waktu dalam sholatnya. Allahu Akbar. Di dunia Allah tunjukkan kemuliaannya, di akhirat Allah juga sampaikan kemudahannya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan siang hari ini walaupun singkat dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi kita untuk bisa tetap melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dan Allah mudahkan segalanya untuk mencapai ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahyina mu'minina ta'iin wa tawaffana muslimina ta'ibin walhiqna salihin waj'alna mimman ya'udul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faizil akbari aminin wadkhilna birahmatika wa karamatika fi jannatin na'im wa najina bi'afwika wa hilmika minal adzabil alim. Ya Baru ya Rahim ya Halim ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.